Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan minggu ketiga ini di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian, proses, dan peran, serta masalah administrasi kurikulum. Yang mana kelompok kami dari kelompok 1 yang merupakan yang pertama Ailmia Maredzah dengan NIM 21052001. Selanjutnya ada Mayang Cahaya dengan NIM 21052009. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator yaitu Nova Ramadhani dengan NIM 21052059. Baiklah, selanjutnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah dan selanjutnya kepada teman-teman yang juga berada di kelas sesi 53 ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan materi mengenai pengertian kurikulum dijabarkan oleh Ailmia. Kepada Ailmia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu Kur secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Sedangkan secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kerir, artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa digunakan dengan manhaj yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum ada perangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian mengenai pengertian kurikulum yang telah disampaikan oleh Ailmia. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mayang Cahaya. Kepada Mayang, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkatan pusat meliputi beberapa penyusunan. Yang pertama yaitu penyusunan kurikulum dan kelengkapannya. Yang kedua yaitu penyusunan program teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan acara pengajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kurikulum disusun dengan baik dan sempurna tidak akan mempunyai arti apabila tidak diimplementasikan dengan baik di kelas. Dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu penyusunan program pengajaran semester, penyusunan persiapan pengajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar.
Dan materi selanjutnya yaitu pengawasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama. Yang pertama yaitu pedoman kurikulum yang meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan. Dan silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci dan diberikan ruang lingkup dan urutan pengajiannya. Yang kedua yaitu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajaran untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik. Dan selanjutnya evaluasi pelaksanaan kurikulum. Evaluasi beberapa bagian. Yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kedua yaitu evaluasi program pengajaran, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Dan yang ketiga yaitu materi selanjutnya peran guru dalam administrasi kurikulum, yang mana peran guru itu merupakan unsur terpenting dalam administrasi kurikulum. Tanpa peranan guru, kurikulum yang telah dirumuskan tidak akan berarti apa-apa. Dan dalam buku administrasi dan supervisi dijelaskan tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator adalah yang pertama, penyusunan program mengajar sesuai dengan garis-garis besar program pengajaran dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu penyusunan modal satuan pembelajaran beserta pembagian waktu. Dan yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan program evaluasi pendidikan dan memberikan bimbingan belajar kepada murid termasuk penyuluhan melancarkan. Dan pembagian tugas mengajar dan penjadwalan serta mempertimbangkan perbaikan kurikulum untuk disesuaikan dengan kondisi setempat. Selain itu, tugas guru dituntut harus berpartisipasi dalam administrasi sekolah. Dan guru perlu diperhatikan bahwa fungsi sebagai administrator akan terdapat perbedaan jika guru itu sebagai guru kelas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ailmian mengenai tahapan administrasi guru beserta peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai masalah yang ditemukan dalam administrasi kurikulum. Seperti yang pertama yaitu pengembangan sinergi dan kolaborasi antara pihak, yaitu pemerintah, dinas pendidikan, guru, siswa untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur termasuk keseimbangan antara jumlah guru dan siswa. Yang ketiga, perluasan keahlian guru secara berkelanjutan, terutama bagi guru yang belum memenuhi syarat standarisasi. Yang keempat, penyebaran informasi tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang cukup luas namun tidak semua orang memahami isinya. Dan yang kelima, yaitu keingkaran antara konsep tradisional dan konsep KBK, yaitu menimbulkan pertimbangan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, ini merupakan 5 permasalahan yang kami kemukakan dari sekian banyaknya masalah yang dihadapi oleh guru-guru saat ini dalam administrasi kurikulum. Nah, mungkin sampai segitu saja materi yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.